Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Kita jumpa kembali bersama saya, Nining Arini Suganda dari Prodi Kesehatan Masyarakat Stikim dalam mata kuliah Manajemen Logistik. Dan kali ini kita akan membahas tentang mutu pelayanan rumah sakit. Jangan lupa ya, tonton dari awal hingga akhir. Yuk kita simak. Kita awali dengan definisi dari mutu pelayanan kesehatan, yaitu derajat dipenuhinya kebutuhan masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik, dengan pemanfaatan sumber daya secara wajar, efisien, efektif, dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat, serta diselenggarakan secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang baik. Ini menurut Azwar tahun 1999. Adapun tujuan dari diadakannya mutu pelayanan kesehatan antara lain terjaminnya mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Nah, penekanannya ini ada pada pentingnya proses pelayanan kesehatan yang dilaksanakan agar betul-betul sesuai standar yang ada. Caranya bagaimana? Dengan menerapkan sistem mutu dalam pengelolaan organisasi secara pengelolaan organisasi yang baik. Apa sih pentingnya menjaga mutu? Bagi rumah sakit, penting menjaga mutu karena persaingan antar rumah sakit semakin ketat. Kemudian ditenggarai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Bagi pasien, tentunya pasien menginginkan adanya kepuasan dan kesembuhan secara paripurna. Pentingnya menjaga mutu bagi dokter ini karena bagi dokter sendiri ini merupakan suatu jaminan standar profesinya sebagai dokter, dan agar dokter lebih berhati-hati dalam bekerja untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat malpraktek. Bagi pemerintah, menjaga mutu ini merupakan usaha tercapainya standar minimal penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik. Terdapat komponen-komponen mutu yang merupakan resultan dari berbagai faktor yang dirumuskan dalam pertama, struktur keorganisasiannya. Nah, di mana dalam struktur tersebut ini dilihat dari kewajaran dalam segala hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemudian kuantitas dari berbagai faktor, entah sarana ataupun prasarana, juga efisiensi, waktu, dan biaya. Komponen dalam bentuk proses ini perlu dilihat dari relevansinya, juga dari efektivitas. Selanjutnya, capaian akhir berupa output. Nah, ini dihasilkan hasil yang bersifat segera ataupun hasil yang bersifat diperlukan dalam jangka panjang. Ciri dari mutu pelayanan kesehatan yang baik, pertama dilihat dari tersedianya sarana prasarana dengan harga yang terjangkau, juga dari jarak
dilihat dari jarak tempuh juga yang terjangkau. Kemudian, tepat secara sumber daya, tepat dilihat dari standar profesi atau etika profesi, bersifat wajar dan aman, kemudian mutu memuaskan bagi pasien yang dilayani. Untuk pelayanan medis yang masuk kategori baik, ini perlu didasari oleh praktek medis yang rasional dan didasari oleh ilmu kedokteran tentunya. Kemudian mengutamakan pencegahan, terjadinya kerjasama antara masyarakat dengan ilmuwan medis, mengobati seseorang secara keseluruhan, memelihara kerjasama antara dokter dengan pasien, berkoordinasi dengan pekerja sosial, mengkoordinasi semua jenis pelayanan medis, juga mengaplikasikan pelayanan modern dari ilmu kedokteran yang dibutuhkan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur sejauh mana mutu tersebut sudah diterapkan. Antara lain, ada dilihat berdasarkan angka infeksi nosokomial atau angka kematian rumah sakit, atau dilihat dari kasus kelainan neurologi yang timbul selama pasien dirawat, atau juga timbulnya dekubitus selama perawatan. Kemudian ada tidaknya indikasi operasi yang tidak tepat, atau kesalahan saat operasi, atau salah alat tubuh yang dioperasi, atau juga kesalahan teknis saat operasi. Terdapat beberapa contoh kegiatan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pengukuran mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pertama, dilihat dari klinis dan penampilan profesi, di mana bisa dilihat atau diukur apakah ada komplikasi dalam pembedahan, kemudian perbedaan antara diagnosis prabedah dengan penemuan patologi anatomi pasca bedah, atau ada tidak operasi ulang untuk menanggulangi penyakit, kemudian ada tidaknya infeksi pasca bedah, atau apakah terdapat kematian karena operasi, ada tidaknya reaksi dari obat, atau terdapat komplikasi pengobatan intravena, reaksi transfusi, atau angka seksio sesaria yang tidak wajar tingginya, dan atau dari angka kematian ibu melahirkan. Dari aspek efisiensi dan efektivitas, kita bisa kaji masalah-masalah, misalnya apakah ada masalah antar jemput pasien ke dan dari kamar bedah atau bagian ronsen. Selanjutnya, apakah pasien harus menunggu terlalu lama di kamar operasi sebelum ditolong? Ataukah persiapan di kamar bedah? Atau adakah masalah dengan logistik kamar bedah, ruang perawatan, kamar bersalin, atau masalah-masalah dalam hal pemakaian obat-obatan? Selanjutnya, masalah lain yang bisa dijadikan tolak ukur pelayanan mutu atau standar pelayanan mutu adalah adakah masalah dalam hal lamanya pasien dirawat, kemudian permasalahan dengan prasarana, entah itu listrik, air, dan lain-lain,
Atau adakah masalah teknis dengan alat-alat dan perlengkapan, masalah dengan sumber daya manusia, masalah dengan koordinasi antar unit pelaksana, ataupun dalam prosedur administrasi yang rumit. Permasalahan lain yang bisa dijadikan tolok ukur sebagai standar mutu kesehatan dilihat dari aspek keselamatan pasien. Misalnya, apakah pasien terjatuh dari tempat tidur saat rawat inap, atau kejadian pasien terjatuh di kamar mandi atau toilet, atau pasien diberi obat yang salah, pasien lupa diberi obat, atau tidak ada obat dan alat untuk emergensi ketika diperlukan, atau juga tidak ada oksigen ketika dibutuhkan. Atau kegiatan lain yang bisa dijadikan tolok ukur standar mutu adalah tidak dilakukannya cross-match pada pasien yang akan ditransfusi, kemudian terjadi peristiwa infeksi nosokomial, alat penyedot lendir yang tidak berfungsi dengan baik, atau adanya alat anestesi yang tidak berfungsi dengan baik, alat pemadam kebakaran tidak tersedia, kemudian tidak ada rencana penanggulangan bencana. Terakhir, jika dilihat dari aspek kepuasan pasien, maka bisa kita ukur pertama jumlah keluhan dari pasien atau keluarga, atau hasil penilaian dengan kuesioner atau survei tentang derajat kepuasan pasien, atau juga melalui kritik dalam kolom surat pembaca koran, atau melihat tinggi atau rendahnya pengaduan malpraktek, atau juga dilihat dari laporan dari staf dan perawatan. Demikian penjabaran tentang standar mutu pelayanan kesehatan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk mengklik subscribe dan like-nya. Oke ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.